Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi soal PPK untuk guru SD, kompetensi teknis ya. Nanti kita akan bagi profesionalnya, baik matematika, IPA, IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Silakan simak penjelasannya sebagai berikut ya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, pernyataan berikut yang salah tentang gerakan bola tersebut adalah titik-titik. Ya, kita akan analisa ya teman-teman ya. Di situ opsi pilihan gandanya ada hubungannya dengan gaya gesek, oke. Kemudian waktu menggelindingnya, kemudian percepatannya, kemudian kecepatannya mengalami penurunan, terus kemudian perubahan kecepatan bernilai positif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Diketahui kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kecepatan akhirnya karena berhenti maka kita tulis saja dengan 0 gitu ya, karena berhenti. Kemudian jaraknya adalah 50 meter. Oke, nah dari sini karena kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhir, maka dikatakan bahwa kecepatannya mengalami penurunan atau mengalami perlambatan. Kalau kecepatan menurun artinya mengalami perlambatan. Perubahan kecepatannya karena perlambatan, maka perubahan kecepatannya bernilai negatif gitu ya. Nah, kita akan cari untuk S-nya. Kita akan punya rumus mencari jaraknya adalah V0T dikurangi setengah AT kuadrat. Karena ini perlambatan ya, maka tandanya adalah dikurangi. Kemudian rumus yang lain kita mengetahui bahwa kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurangi AT gitu ya. Dari sini kita bisa ambil juga untuk rumus yang lain, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Nah, kita akan menggunakan rumus yang ini dulu, yang terakhir ini ya. VT nya 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S nya kan 50 gitu ya teman-teman ya. Maka 0 sama dengan 100 dikurangi 100A. Maka 100A kita pindahkan, yang negatif 100A itu kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif gitu ya. Positif 100A sama dengan 100. Maka nilai A adalah 100 dibagi 100, 1 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Karena ini adalah perlambatan, maka tandanya negatif gitu ya. Jadi perlambatannya adalah negatif 1 meter per sekon kuadrat gitu. Karena A nya sudah ketemu, kita cari untuk yang ini. Nah, kita akan mencari waktunya ya. Jadi 0 sama dengan 10, V0 nya kan 10 gitu ya, dikurangi A nya 1 T gitu ya. T nya berarti 10 sekon. Nah, berarti yang ini jelas salah ya. Nomor 7, seorang yang melanggar norma susila dalam masyarakat maka orang tersebut pantas mendapatkan. Nah, ini kita sudah pernah bahas dulu ya di ebook yang versi lama, yang video versi lama kita sudah bahas ini. Ada 4 sanksi ya, ada 4 sanksi dari norma kita harus pelajari itu. Yang pertama norma agama, di mana norma agama ini norma yang bersumber dari nilai-nilai agama ya. Pelanggar norma agama itu tentu saja akan berdosa. Nah, di akhirat mendapat siksa, itu kan biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau di dunia norma agama, ketika melakukan pelanggaran norma agama di dunia biasanya ya rasa bersalah seumur hidup, adanya karma buruk, itu norma agama. Tuh. Kemudian yang kedua norma susila. Ini norma susila itu asalnya dari hati nurani, maka kalau melanggar ya hati nuraninya akan bergejolak teman-teman. Nah, sanksinya apa? Ya malu, ya penyesalan dan lain-lain gitu ya. Itu susila. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Ini norma yang berupa kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sanksi orang yang melanggar norma ini biasanya dicela, dikucilkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, di mana norma ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam masyarakat gitu ya. Pelanggarnya ya dipenjara gitu ya, mendapat penjara, didenda, itu norma hukum. Jadi kita bisa jawab
Norma susila tadi apa? Norma susila tadi penyesalan gitu. Jawabannya E ya. Kalau pidana tadi apa? Pidana norma hukum. Pengucilan masyarakat norma sopan ya. Rasa bersalah seumur hidup norma agama yang sanksinya di dunia kan gitu. Hukum penjara tadi norma hukum. Penyesalan norma susila gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan investigasi yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok dalam waktu tertentu. B. Penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. Yang C. Uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. Yang D. Problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. Yang E. Penemuan sendiri oleh kelompok peserta didik atas permasalahan yang diberikan untuk diselesaikan. Nah, kata-kata di sini adalah investigasi. Jadi investigasi itu adalah kegiatan penyelidikan. Nah, kegiatan penyelidikan itu identik dengan kegiatan penemuan. Maka yang paling bisa digunakan untuk kegiatan investigasi adalah pembelajaran tipe discovery atau inquiry gitu ya. Inquiry artinya menemukan teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah opsi E. Nomor 5. Saat ini umur ayah dibanding umur ibu adalah 7:9. Nah, jika 5 tahun lagi perbandingan umur mereka adalah 4:5, berapa tahun umur ibu saat ini? Opsi jawabannya 35, 40, 45, 30, 50. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Kita kerjakan coba. Kita misalkan sekarang ayah sekarang kita tulis A, ibu sekarang kita tulis B gitu aja ya. Perbandingan sekarang berarti A per B kan tidak kan sekarang posisinya. Jadi A banding B sama dengan 7:9. Ya, berarti kalau kita kalikan silang kan 9A sama dengan 7B. Nah, oke, kita dapat persamaan ini. 9A dikurangi 7B sama dengan 0. 7B-nya kan oper ke kiri jadi dikurangi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat 2. Jika 5 tahun lagi perbandingan umur mereka 4:5. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi berarti A ditambah 5 dibandingkan dengan B tambah 5 ketemunya 4:5 kan gitu ya diketahuinya ya. Kalikan silang. Jadi 5 dikalikan A tambah 5, 4 dikalikan B tambah 5. 5A tambah 25, 4B tambah 20 kan gitu. Kalikan masing-masing ya. 5 kali A, 5A, 5 kali 5, 25, 4 kali B, 4B, 4 kali 5, 20 gitu ya. Kemudian kita overkan. Jadi 5A sama dengan 4B tambah 20 dikurangi 25. Over 25-nya ke sebelah kiri. Sebelah kanan maksudnya. Jadi 5A sama dengan 4B dikurangi 5. A-nya berapa? Ya kita bagi 5. 4B dibagi 5. Nah, jadi 4/5B. Negatif 5 dibagi 5. Ini semuanya kita bagi 5. 5A bagi 5 kan A. 4B dibagi 5, 4/5B. 5 bagi 5, 1 kan jadi gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan A sama dengan 4/5B dikurangi 1 ke dalam persamaan 1. Kita gantikan A dengan 4/5B dikurangi 1. Tulis dulu yang persamaan 1 tadi. Ya, 9A dikurangi 7B sama dengan 0 kan itu ya. Jadi 9A, kita gantikan A-nya dengan 4/5B dikurangi 1. Kalau mengganti dikasih kurung ya. Dikurangi 7B sama dengan ya. 9 kali 4 berapa teman-teman? 9 kali 4 36 berarti 36/5B. 9 kali 1 9 dikurangi 7B sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita pindahkan yang negatif 9 itu pindahkan ke ruas kanan kan jadi positif 9 gitu ya. Nah, 36/5B dikurangi 7/B. Kita samakan penyebutnya saja. Jadi 36/5B dikurangi 7 itu kan 35/5 gitu ya. 36 dikurangi 35 ketemunya 1. Berarti 1/5B sama dengan 9. Maka B-nya berapa? Ya kita 9 dikalikan 5/1. Kita balik ya. Nah, 9 dikalikan 5/1. Hasilnya berapa? 45. Itu cara mengerjakannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Keterangan yang tepat untuk gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, di situ pada gambar itu
CO2 itu mengalir dari kapiler darah menuju ke alveoli, ya, menuju ke alveolus atau alveoli, menuju ke alveolus. Nah, kita akan lihat apakah A, perpindahan karbon dioksida keluar alveolus. Nah, itu kan harusnya bukan keluar alveolus, tapi ya itu masuk ke alveolus karena tekanan gas karbon dioksida pembuluh darah lebih tinggi, ya. Oke, yang B, perpindahan karbon dioksida ke alveolus, ke dalam alveolus karena tekanan gas, dan seterusnya. Silahkan teman-teman baca sendiri untuk opsi pilihan gandanya gitu ya. Kita akan lihat teorinya langsung untuk menjawab soal. Ibu membuat kopi untuk ayah. 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Nah, proses di atas merupakan tergolong perubahan apa? Kimia atau fisika? Dan diberikan alasan penjelasannya seperti itu pada opsi pilihan ganda. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita untuk menjawab soal ini kita harus bahas satu persatu gitu ya teman-teman ya. Nah, kita punya dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika itu perubahan materi namun tidak disertai dengan perubahan zat jenis baru, ya, tidak membentuk jenis baru zat, ya. Nah, contoh perubahan fisika itu contohnya percampuran gula dengan air membentuk larutan gula. Nah, fisiknya gula itu berubah dari bentuk padat menjadi bentuk air gitu ya. Gula itu hanya berubah dari padat menjadi air, tapi sifat-sifatnya masih utuh gitu ya, masih manis. Ya, wujudnya padat hanya berubah terlarut menjadi dalam air. Nah, perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, dari cair menjadi padat atau dari cair menjadi gas atau padat menjadi cair. Ini namanya perubahan fisika. Nah, contoh kegiatan yang berhubungan dengan perubahan fisika ya kegiatan ekstraksi yang sering kita lakukan, misalkan membuat secangkir kopi di pagi hari. Ini juga contoh dari perubahan fisika. Sementara yang kedua adalah perubahan kimia, di mana perubahan ini menghasilkan zat baru gitu ya. Contohnya perubahan kimia adalah pembakaran kayu, dari kayu menjadi arang, tidak bisa kembali ke kayu lagi gitu ya. Jika kayu dibakar menghasilkan arang gitu ya. Dan seterusnya, silakan teman-teman baca sendiri. Intinya seperti itu. Jadi pada pembuatan kopi itu adalah perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru. Nah, jawabannya itu berarti. Jadi perbedaan tekanan antara kedua sisi membran, ini intinya difusi pada gas pada alveolus itu karena perbedaan tekanan antara kedua sisi membran, ya, membran alveolus dan membran kapiler atau pembuluh darah gitu ya. Perbedaan tekanan antara kedua sisi membran merupakan perbedaan antara tekanan parsial gas dalam alveolus lebih besar daripada tekanan gas dalam darah. Maka terjadi difusi dari alveolus ke dalam darah gitu ya. Ketika tekanan gas dalam alveolus lebih besar dari tekanan gas dalam darah, maka terjadi difusi atau pengaliran dari alveolus ke dalam darah gitu ya. Kemudian tekanan gas yang tinggi dari dalam alveolus adalah tekanan oksigen. Nah, tekanan yang tinggi pada kapiler darah adalah tekanan karbon dioksida. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan oksigen berdifusi ke kapiler darah dan karbon dioksida juga berdifusi ke alveolus. Nah, ini artinya begini teman-teman. Ketika tekanan gas pada alveolus itu lebih besar, ya, tekanan lebih besar daripada tekanan gas pada darah, maka oksigen itu mengalir dari alveolus menuju ke kapiler, gitu ya. Kemudian ketika tekanan gas pada kapiler atau pembuluh itu lebih besar daripada alveolus, maka CO2 akan mengalir dari darah ke dalam alveolus. Itu intinya seperti itu. Nah, jadi kita jawabannya yang mana nih yang paling tepat ini? Yang B, perpindahan karbon dioksida ke dalam alveolus karena tekanan gas karbon dioksida pada pembuluh darah itu lebih tinggi. Ketika tekanan gas pada pembuluh darah itu tinggi, maka karbon dioksida itu akan mengalir dari darah menuju ke alveolus untuk diteruskan keluar gitu ya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya, soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas. Berarti kita harus membaca dulu teksnya, kemudian menyesuaikan dengan opsi pilihan ganda yang tersedia. Oke, kita baca dulu ya.
Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang artinya hidup, teknos artinya teknologi, dan logos artinya ilmu. Ya, ilmu, hidup, dan teknologi. Itu ya. Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan. Jadi bioteknologi itu adalah kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang jasa dengan menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lain. Semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan di atas sesuai dengan teks yang mana? Coba kita lihat yang opsi A. Perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi. Nah, ini jelas berbeda ya. Ini karena kita bacanya yang ini. Perkembangan biologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, lihat ya. Peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi ini juga bukan ya. Karena yang menjadi dasarnya adalah ini berupa ilmu terapan ya. Proses biologi, bukan peristiwa biologi, tapi proses biologi. Awalnya begitu gitu ya. Kemudian yang C, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Ini betul ya, terapan teknologi terhadap proses biologi. Oke, betul ya. Kemudian yang D, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Jelas tidak ya, karena bioteknologi itu dibuat sebagai kajian ilmu terapan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Tidak hanya berhubungan melulu dengan keuntungan, tapi intinya adalah menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip sains ya. Kemudian yang E, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Ini juga bukan ya. Bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, berikutnya bacalah teks di bawah ini. Nah, teks di atas memiliki 4 karakteristik. Kita baca dulu teksnya ya. Malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram, hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berembus pelan dan tenang. Nah, teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera, membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri, menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain ya. Karakteristik di atas termasuk ciri pengembangan. Nah, kita tadi sudah belajar banyak ya karakteristik dari masing-masing ragam teks. Nah, di sini ada kata-kata meliputi kesan indera. Jadi yang ada hubungannya dengan indera itu paragraf apa ya? Jelas ya. Ini merupakan jenis teks deskripsi. Cirinya apa? Penggambaran dilakukan melibatkan panca indera, sama dengan item nomor 2 ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek, itu berarti sama dengan item nomor 4. Kemudian pembaca dapat ikut mendengar, melihat, merasakan objek, berarti sama dengan item nomor 3. Kemudian memberikan gambaran tentang suatu benda, ini item nomor 1. Jadi ini adalah jenis teks deskripsi. Aspek obedience and punishment orientation adalah orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Dan aspek naively egoistic orientation itu orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan apa. Jadi ada 2, obedience and punishment dan naively egoistic orientation ini masuk pada tahap perkembangan apa? Apakah konvensional, prekognitif, postkognitif, postkonvensional, atau postkonvensional, kayak gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas tahap-tahap perkembangan moral menurut Cohbert. Ya, yang pertama itu tahap prekonvensional. Antara 6 sampai 10 tahun ada 2 tahapan di sini, yaitu obedience and punishment dan naively egoistic orientation, gitu ya. Obedience and punishment itu anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Kemudian kalau naively egoistic orientation itu menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak jasa atau imbal jasa, gitu ya. Kemudian untuk tahap konvensional ada 2 juga, yaitu good boy orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Kemudian authority and social order maintenance orientation ini menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Yang tahap tertinggi adalah tahap postkonvensional, itu antara 17 sampai 28 tahun, yaitu constructual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku.
Kemudian conscience and principle orientation itu menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Yang ditanyakan tadi adalah obedient punishment and naively atheistic orientation. Jadi maksudnya di tahap pre-konvensional. Jadi jawabannya adalah tahap pre-konvensional. Ada gambar seperti itu teman-teman, hubungan antara kecepatan dan waktu. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut adalah, grafik tersebut. Kita lihat opsi pilihan gandanya di situ yang adanya perubahan kecepatan pada detik 68, jarak tempuh detik 68 dan seterusnya itu ya. Kita akan bahas satu persatu ini untuk menguji A sampai E ini ya. Kita lihat ini, kemudian kita bahas dulu yang detik 0 sampai 6. Detik 0 sampai 6 itu terjadi percepatan ya, karena grafiknya naik gitu ya. Terjadi perubahan kecepatan dari 0 menjadi 6 kan gitu ya. Oke, kita hitung dulu percepatannya pakai rumus VT min V0 T2 T1 gitu ya, atau TT T0 gitu boleh. Jadi kecepatan akhirnya adalah 9, kecepatan awalnya 0, kemudian 6, kecepatan akhirnya 6, kecepatan awal 0, kemudian T2 nya 6, T1 nya 0 gitu ya. 6 dibagi 6 1. Jadi terjadi percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ketika detik 6 sampai 18 itu terjadi percepatan lagi gitu ya. Rumusnya masih sama karena ini percepatan, grafiknya naik kan. Jadi 9 dikurangi 6 dibagi dengan 18 dikurangi 6 gitu. 9 kurangi 6 3, 18 kurangi 6 12, 3 per 12 itu 1 per 4. Jadi percepatannya untuk detik 6 sampai 18 itu 1/4. Percepatan pada detik 0 sampai 6 itu 1 gitu ya. Kita lihat yang opsi A. Perubahan kecepatan benda pada detik 6 sampai 8. Detik 6 sampai 8 berarti masuk di detik 6 sampai 18 gitu ya. Nah, berarti 1/4 gitu ya. 1/4. Ini kan 1/4, 6 sampai 8 itu ya sama dengan 6 sampai 18 itu sama. Percepatannya kan tetap. Gitu ya. Lebih besar dibandingkan dengan 4 detik ke-4 sampai detik ke-6 ya salah ya. Detik 4 sampai 6 itu 1, maka harusnya yang lebih kecil harusnya gitu ya. Jadi opsi A itu salah. Kita lihat opsi B, jarak tempuh benda dari 6 sampai 8 ya. Lebih jauh dari jarak tempuh benda 2 detik setelah benda bergerak dari awalnya diam. Oke, 6 ke 8 ya. S dari 6 ke 8 kita menggunakan V0 T tambah setengah AT kuadrat gitu ya. V0 nya adalah 6, T nya 2 gitu ya. Karena 6 sampai 8 detik itu kan 2 detik gitu ya. Kemudian setengah, A nya menggunakan 1/4, T nya adalah 2. Nah, jadi 2 kuadrat gitu ya. Jadi 12 tambah setengah kali 1/4 kali 2 pangkat 24, jadi 4 kali 1/4 1, setengah kali 1 setengah, jadi 12 setengah ya. Kemudian yang satunya dari 0 sampai 2, jarak dari 0 sampai 2 kita bisa menggunakan rumus ini sama. V0 nya adalah 0 karena pada 0 sampai 2 berarti V0 nya 0, T nya 2 setengah, A nya pakai 1 ya, 1 kali 2 kuadrat. Nah, jawabannya jaraknya ternyata dari detik 0 sampai 2 itu menghasilkan jarak 2. Sementara jaraknya untuk dari menit 6 ke 8 itu 12 setengah gitu ya. 12 setengah. Maka harusnya lebih besar gitu ya. Ini salah berarti ya. Oh, ini benar ya, ini benar. Oke, kita lihat lagi yang opsi D. Jarak yang ditempuh benda sejak mengalami penurunan kecepatan lebih pendek dari jarak yang ditempuh pada saat awal diam sampai detik 6. Itu tidak mengalami penurunan kecepatan ya teman-teman. Jadi opsi D itu salah. Kalau yang opsi C, nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi 1/4 kalinya. Nah, itu hanya jika detik 6 sampai 18 gitu ya. 1/4-nya 6 sampai 18. Kalau hanya setelah detik ke-6 1/4 kalinya, nanti kalau setelah detik 18 bagaimana? Kan tidak tahu gitu ya. Kemudian yang D, jaraknya ini juga salah karena ini tidak terjadi penurunan kecepatan tapi selalu terjadi kenaikan kecepatan gitu ya. Kan grafiknya selalu naik itu ya, kecepatannya selalu naik.
Yang E nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi setengahnya, ini jelas salah gitu ya. Jadi berikutnya, Pak Yunus berlibur ke Kanada. Sebelum berangkat beliau menukarkan uang sebanyak 100 juta rupiah. Setelah 1 minggu berlibur, Pak Yunus membawa sisa uangnya 75 dolar ya. Jika kurs beli Kanada dolar itu satunya itu adalah 10.700, kemudian kurs jual Kanada dolarnya adalah 10.900, maka jumlah uang yang ditukar ya, dolar yang ditukar ketika berangkat dan jumlah rupiah yang ditukar saat pulang berapa. Kita mulai dulu ya teman-teman ya. Jadi kurs beli CAD atau Kanada dolar itu 10.700 dan kurs jualnya adalah 10.900. Kita akan tukarkan uang rupiah, kita konversi ke dolar Kanada. Rupiah ke dolar Kanada. Karena dikonversi ke dolar Kanada, maka rumusnya adalah rupiah dibagi kurs jualnya. Yang digunakan adalah kurs jual. Karena pihak bank yang menjual gitu ya. Jadi 100 juta itu dibagi 10.900, ternyata hasilnya adalah 9.174,30 dolar ya, dolar Kanada maksudnya. Nah, itu kita selesai ya, mengubah rupiah 100 juta itu berarti 9.174,30 dolar Kanada. Sekarang kita ubah yang Kanada dolarnya menjadi rupiah. Di situ Kanada dolarnya ada 75 dolar Kanada, 75 dolar. Kalau mengubah dari dolar ke rupiah, kita tinggal kalikan dengan kurs beli, ya. Jadi 75 kita kalikan dengan kurs beli, hasilnya 75 kali 10.700. Nah, nilainya adalah 802.500 ya, 802.500. Jadi jawaban yang benar, kurs dolarnya adalah 9.174,30 dolar dengan kurs rupiahnya adalah 802,500 ya, 802.500 rupiah gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next berikutnya, di bawah ini yang merupakan contoh produk yang membentuk pasar persaingan oligopoli, yang mana gula, listrik, beras, sepeda motor, atau minyak goreng. Nah, kita harus paham teman-teman masing-masing dari persaingan, model persaingan pasar ya. Persaingan pasar itu ada persaingan pasar ya, atau pasar sempurna atau perfect competition market. Itu adalah pasar persaingan sempurna, merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Nah, contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah, contohnya adalah beras, gandum, kentang. Ini barang kebutuhan sehari-hari, itu biasanya termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar yang tidak sempurna atau persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli. Ini jika ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi, tidak ada saingan, penjualnya hanya satu, barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi atau barang penggantinya tidak ada. Contohnya listrik ya, itu yang menguasai adalah PLN ya, air, PDAM, PT KAI, itu juga tidak ada saingannya, yang punya ya PT KAI itu sendiri, Pertamina, bensin dan lain-lain, itu barang-barang monopoli gitu ya. Kemudian ada pasar persaingan tak sempurna yang kedua adalah pasar oligopoli. Itu di mana pasar oligopoli itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Jadi yang jual hanya beberapa saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contohnya apa? Industri motor itu yang menguasai hanya beberapa seperti Yamaha, Honda, Suzuki dan lain-lain itu ya. Hanya beberapa saja, tidak semuanya bisa untuk menjual itu ya. Kemudian industri air mineral seperti Aqua dan lain-lain. Kemudian industri rokok dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Itu pasar oligopoli.
Kembali ke soal yang ditanyakan adalah pasar oligopoli. Kalau gula itu jelas pasar persaingan sempurna. Listrik adalah pasar monopoli, beras itu juga persaingan sempurna. Sepeda motor itu adalah pasar oligopoli. Minyak goreng ini juga persaingan sempurna karena perusahaan minyak goreng ternyata bisa juga produk rumah tangga yang olahan minyak goreng juga ada, maka ini disebut persaingan sempurna gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban D. Suatu ketika dua orang sahabat mengobrol tentang pengalamannya di pantai. Andi menceritakan bahwa saat malam hari raya Kurban Idul Adha, ia bersama keluarganya bercengkrama di pantai Pangandaran. Andi menyampaikan saat itu bulan purnama bersinar terang. Tony menyimak pernyataan sahabatnya tersebut dengan tersenyum. Pernyataan Andi adalah titik-titik. Jadi kita itu diarahkan untuk melihat fakta, apakah itu huwa atau benar, itu bagaimana gitu ya. Di situ terlihat bahwa Idul Adha, jadi teman-teman itu harus paham Idul Adha itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Kemudian bulan itu purnama itu letaknya pada tanggal 14 sampai 15 kalender bulan. Nah, pada Idul Adha harusnya ya tanggal 14 sampai 15 Zulhijjah itu baru terjadi purnama. Kalau sabit itu 1 sampai 3 pada kalender bulan. Kalau paruh awal itu 6, 7, 8 ya. Kalau cembung awal 9, 10, 11. Jadi ketika di situ adalah hari raya Idul Kurban, harusnya itu bukan bulan purnama tapi cembung awal, yaitu bulan 9, 10 bulan tanggal 9, 10, 11 Zulhijjah gitu ya. Jadi itu huwa ya. Malam Idul Adha itu belum purnama karena bulan purnama terjadi pada tanggal 14 sampai 15 Hijriah. Jadi jawabannya adalah opsi E. Berikutnya, sebelum menjadi menteri, Ibu Susi Pujiastuti adalah seorang pengusaha transportasi udara, ya, pengusaha transportasi udara yang sukses dari Pangandaran. Hatinya tergerak ikut membantu menanggulangi bencana tsunami Aceh dengan meminjamkan beberapa pesawat miliknya secara gratis untuk pengiriman bantuan logistik bagi korban tsunami pada tahun 2004 silam, ya, Desember 2004 tepatnya ya. Berdasarkan tabel di atas, motif ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Susi merupakan titik-titik. Apakah motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, motif sosial, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, atau motif mendapatkan penghargaan? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Jadi macam-macam motif kegiatan ekonomi. Nah, motif kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah motif dalam memenuhi kebutuhan. Berarti tindakan manusia didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motif memperoleh laba itu biasanya segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi untuk mendapatkan untung atau laba. Kemudian ada motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, ini keinginan manusia yang sudah makmur tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena didorong untuk lebih makmur lagi gitu ya. Kemudian motif mendapatkan penghargaan, ini tindakan manusia yang didorong untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah motif sosial, karena ingin menolong sesama, ini maksudnya di motif sosial. Jadi ada 5 motif kegiatan ekonomi teman-teman ya. Silakan teman-teman catat atau dihafalkan gitu ya. Kembali ya, jadi kalau ini membantu menanggulangi bencana tsunami berarti masuknya di motif sosial gitu ya. Unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dapat berupa simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan dan diantaranya melalui panca indera. Jadi ini yang menjadi fokus adalah pesannya. Nah, kalau pengirim komunikator kan tahu sendiri ya. Kemudian kalau penyajian ulang itu proses yang dilakukan komunikator mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak, artinya menjadi simbol. Jadi proses pengemasan pesan menjadi simbol itu belum sampai ke komunikan ya, ini baru pengemasan maksud atau pesan yang ada dalam benak hati menjadi simbol, belum dilesankan gitu ya. Oke. Kemudian pesan itu adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan komunikator melalui simbol. Kalau saluran itu tempat gitu ya.
Kalau penyandian ulang itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan atau pendengar untuk menginterpretasi simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Jadi pada kasus ini adalah konteks pesan. Pesan dalam bentuk simbol-simbol ya. Ini berarti adalah pesan atau message gitu ya. Manakah target kompetensi yang tepat pada kompetensi dasar mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati? Kita akan buat target kompetensi ya. Begini teman-teman cara membuat target kompetensi. Penentuannya yang pertama adalah syaratnya tidak boleh merubah deskripsi KD. Memisahkan setiap KD atau kata kerja yang ada pada KD, kemudian baru materi juga dipisah, kemudian baru proses atau caranya juga dipisah. Yang terakhir tinggal menuliskan target KD. Nah, bagaimana aplikasinya kita lihat ya. Seperti ini. Kita tuliskan KD-nya adalah mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kita lihat kata kerjanya hanya satu, yaitu mengklasifikasi. Ini satu kata kerja. Kemudian materinya makhluk hidup dan benda, berarti ada dua. Nah, ini ada dua ya. Kemudian caranya berdasarkan karakteristik yang diamati hanya satu. Nah, 1 kali 2 kali 1 berarti 2 nanti ya. Ini kalau kita buat yang ini seperti ini. Mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi ada dua seperti ini. Nah karena dua tadi berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ada dua itu. Ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak di bawah ini. Nih gambarnya. Jarak tempuh benda selama 10 sekon sebelum berhenti adalah titik. Nah, 10 sekon sebelum berhenti itu berarti di sini berhentinya. Kemudian ini menit detik ke-10-nya di sini. Ini titik E-nya gitu ya. Yang ditanyakan adalah S ketika jarak pada detik 0 sampai detik ke-10 gitu ya. Kita lihat nih teman-teman ya. Kita hitung dulu ketika di A sampai B ya, dilihat itu gambarnya A, B atau jarak ketika 0 sampai 5 detik. Kita hitung jarak dari 0 sampai 5 detik ini kan terjadi percepatan. Kita hitung dulu percepatannya. Rumusnya percepatan adalah VT dikurangi V0, TT dikurangi T0. VT itu 10 dikurangi 0, kecepatan akhirnya kan 0. Waktunya itu dari 0 sampai 5, berarti 5 dikurangi 0. 10 dibagi 5 berarti ya 2. Nah, ternyata terjadi percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita akan hitung jaraknya berarti selama 5 detik ini ya. 5 detik ini. Kita cari dari S ke AB ya, SAB. S dari A ke B ya. Jadi 0 kali 5, V0-nya kan 0. 0 kali 5 ditambah setengah, A-nya kan 2. 2 kali 5 kuadrat gitu ya. Jadi 0 ditambah setengah kali 2, 1, 5 kuadrat 25 jadi 25. Jadi jarak ketika 0 sampai 5 detik itu terjadi percepatan, jaraknya adalah 25 meter. Nah sekarang kita tinggal hitung yang dari B ke E. Dari B ke E atau menit ke 5 sampai ke 10. Jadi selama 5 detik juga. Kan rumusnya V kali T itu terjadi tidak terjadi percepatan, tidak jadi perlambatan, itu adalah gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetapnya adalah 10, jadi 10 kali 5 adalah 50. Totalnya berarti jaraknya berapa? Dari 0 sampai 10 ya 25, kita tambahkan dengan 50, jawabannya adalah 75. Manakah pernyataan benar dari pernyataan berikut ya? Ada gambar-gambar seperti itu dan tidak jelas ya teman-teman ya. Itu yang agak jelas saya tambahkan warna merah itu Mimas, Lapetus, Titan. Kalau yang gambar besar-besar itu saya yakin teman-teman juga sudah paham gitu ya. Di sini kita diminta untuk menentukan manakah yang benar. Apakah 236 adalah ciri-ciri dari Saturnus, 235 ciri-ciri Saturnus, 369 ciri-ciri Jupiter, 347 ciri Jupiter dan seterusnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama adalah Saturnus, gambarnya seperti itu, ada cincinnya gitu ya. Satelitnya ada apa saja? Ada Mimas,
Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan, Lapetus. Ini ada Mimas, Eiklen. Ini saya berikan yang terkenal saja ya. Teman-teman juga harus paham ya, satelit-satelit dari Saturnus itu apa saja. Ada Mimas, Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan, dan Lapetus ya. Kemudian yang ini adalah gambar dari Jupiter ya, Jupiter. Nah, satelitnya Jupiter ada banyak, yaitu 63. Nah, yang terkenal kita berikan saja untuk yang termasuk jenis satelit Galilea atau bulan Galilea. Bulan Galilea yang ditemukan Galilea itu ada Galilea itu ya. Itu ada Lo, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian ada bulan lain yang namanya Amalta ya. Dari sini yang jelas nomor 1 itu gambarnya adalah gambar Saturnus dan nomor 6 adalah gambar Jupiter ini ya. Kita lihat yang opsi A. 236 ciri-ciri Saturnus. Ini jelas salah ya. 236 3 itu miliknya Saturnus karena Titan, Lapetus, dan Mimas itu semuanya punyanya Saturnus gitu ya. 236 itu jelas salah gitu ya. 6 itu kan Jupiter gitu ya. 235 mana 5 ini? 1 2 3 4 5-nya gambarnya tidak ada gitu ya. Kemudian 369 itu ciri-ciri Jupiter. 3 itu padahal punyanya Saturnus jadi bukan. Kemudian 347 juga bukan, itu bukan Jupiter. 1281 itu jelas bukan gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang tidak ada yang tidak ada silangnya ya. Opsi yang paling memungkinkan adalah opsi B, 2 3 5. Lanjut, sushi memiliki campuran yang disimpan di dalam gelas. Campuran tersebut terdiri dari naftalen, garam, dan kapur. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Susi ingin memisahkan zat-zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan tahap proses yang cocok untuk memisahkan campuran yang harus dilakukan Susi adalah titik-titik. Lihat teman-teman, di situ ada penyubliman, pelarutan, penyaringan, pengkristalan, dan seterusnya. Ya, kita akan bahas ini ya. Jadi kita sebelum memisahkan zat-zat tadi, kita harus paham dulu sifat-sifatnya. Kita lihat dulu untuk sifat dari naftalen itu wujudnya kristal padat, mudah menyublim, tidak larut dalam air gitu ya. Kemudian untuk sifat garam itu kristal padat, dapat menguap, larut dalam air gitu ya. Kemudian batu kapur itu keras, padat, warna putih, tidak dapat menguap atau menyublim, tidak juga sukar sekali, larut dalam air. Itu ada tiga-tiganya ini. Kemudian kita untuk mengerjakan percobaan itu kita harus mengidentifikasi dulu mana zat yang mudah menyublim, mana zat mudah larut air, dan zat yang sukar larut air ya. Zat yang paling mudah menyublim itu naftalen. Nah, kalau proses yang mudah menyublim berarti kita membutuhkan sublimasi ya. Zat yang mudah larut air itu garam dapur, zat sukar larut air itu kapur. Nah, dari kelarutan itu kita mengenal kristalisasi gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Coba perhatikan teman-teman. Langkah-langkahnya untuk memisahkan 3 jenis tadi ya. Yang pertama, lihat gambarnya. Pertama adalah tahapnya adalah ini, pelarutan. Jadi melarutkan padatan yang terdiri dari naftalen, garam dapur, dan batu kapur tadi dengan air dulu, dilarutkan dulu. Kemudian setelah dilarutkan, jika garam dapur sudah larut semuanya, maka campuran tadi disaring menggunakan kertas saring. Air garam akan lolos dari kertas saring membentuk larutan garam. Kemudian yang tidak lolos dari kertas saring adalah residu, yaitu naftalen dan batu kapur. Jadi air garamnya kita pisahkan dulu gitu ya. Kemudian larutan garam yang lolos kertas saring tadi kemudian dipanaskan sampai air habis menguap, dan yang tertinggal hanya garam yang mengkristal. Jadi kita dapatkan pertama adalah garam gitu ya. Prosesnya berarti awal tadi adalah pertama dilarutkan, kemudian disaring, yang ketiga baru proses kristalisasi. Kemudian langkah keempat teman-teman,
Nah, tadi tinggal naftalen dan batu ya. Karena garamnya sudah diambil, maka caranya untuk memisahkan batu kapur dan naftalen adalah dengan proses dipanaskan. Nah, nanti naftalen adalah akan menyublim. Jadi nanti terjadi proses sublimasi gitu ya teman-teman. Ya, itu prosesnya ada 4 itu. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan ya tahapan prosesnya tadi adalah yang pertama adalah pelarutan, kemudian penyaringan, kemudian baru pengkristalan, yang terakhir adalah penyubliman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Perhatikan pernyataan berikut. Berpikir dengan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin tanpa memikirkan banyak pendapat yang disampaikan itu benar atau salah, memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan-gagasan yang berbeda atau baru, merupakan konsep berpikir apa. Ini kalau banyak ide yang diberikan, itu kita sudah pernah bahas ini ya kelihatannya ya, sudah ya. Ini berarti adalah berpikir divergen ya. Ini mengutamakan untuk memiliki jawaban yang banyak. Ini meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat ide, ya, membuat gagasan. Pada KD membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah titik-titik. Jadi ini yang ditanyakan adalah materi pengayaan. Ingat teman-teman ya, ada materi kunci, ada materi pendukung, dan materi pengayaan. Nah, kalau materi kunci itu letaknya pada gridnya ya. Gridnya pada IPK-nya seperti apa. Kalau membandingkan itu maksudnya di level apa. Kemudian kalau kunci berarti ya sama. Kalau pengayaan di atasnya indikator atau materi kunci. Kalau yang mendukung berarti di bawah materi kunci gitu ya. Kita lihat ini membandingkan. Membandingkan itu maksudnya di berapa, evaluasi berapa, menyebutkan di KD-nya apa, level kognitifnya berapa, menganalisis apa, menjelaskan apa, membandingkan apa. Gitu cara bekerjanya seperti itu. Nah, kita akan cari untuk materi pengayaan berarti yang di atasnya. Yang di atasnya level kognitif yang membandingkan gitu ya. Nah, ini teman-teman harus menghafal ini ya. Jadi C1 sampai C6 ini tadi membandingkan ini masuknya berarti di C4 gitu ya. Membandingkan, lihat kata kerjanya teman-teman, dihafalkan saja, dihafalkan. Ini teman-teman kalau sering belajar seperti ini maka hafal sendiri gitu ya. Itu ya, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, di screenshot saja, dihafalkan itu. Nah, kembali ke soal, membandingkan berarti masuknya di C4. Jadi kita lihat satu persatu. Mengevaluasi itu masuknya C5. Menyebutkan tadi berarti masuknya C1. Menganalisis itu C4. Menjelaskan C2. Membandingkan itu C4. Berarti yang materi pengayaan berarti di atasnya C4. Masuknya di C5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Kan mudah gitu ya teman-teman ya. Tidak perlu mikir panjang lebar gitu ya. Pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Ini kan berarti pikiran atau perasaan orang lain kepada pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Ini berarti pasti dalam tahap perasaan atau pikiran. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol ya. Ini berarti apa? Berarti ini adalah apa ini? Nah, kalau pesan tadi adalah pesan ya. Kalau ini berarti ya ini pesan ya. Pesan, pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan konsep bahasa adalah berarti pesan. Kalau komunikan itu pendengar, kalau komunikasi prosesnya, kalau saluran itu medianya, kalau informasi itu ya sebenarnya sama dengan pesan ya, sama ya. Tapi kalau informasi yang ditangkap oleh pendengar gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pesan. Pasangan yang tepat antara hewan dan jenis adaptasinya kita lihat ya. Jadi kalau beruang kutub ini memiliki rambut tebal supaya menjaga suhu tubuh. Kalau cumi-cumi mengeluarkan cairan tinta. Kalau jengking itu adalah ini mengeluarkan racun. Ya, kemudian bunglon ini kalau landak itu kulit berduri. Kalau kumbang itu pura-pura mati. Kalau bunglon memiliki lidah panjang. Jadi yang paling cocok yang mana ini? B gitu ya. 1C, 3D, 5B, 6F. Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia.
Implikasi dari teori behavioristik yang apa? Apakah trial error, shaping, stimulus response, konseptualisasi, conditioning? Ini kata kuncinya adalah penataan kondisi yang tepat, adanya reinforcement dan hukuman gitu ya. Kalau shaping ini adalah bagian dari teorinya Skinner, atau ini biasanya dengan prinsip-prinsip Skinner gitu ya. Ada reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan gitu ya. Ini teorinya Skinner ya. Kemudian kalau trial error ini mencoba-coba, ini teorinya Thorndike. Kemudian conditioning, ini teorinya Pavlov. Kemudian kalau konseptualisasi David Colt ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau yang diminta adalah adanya reinforcement dan hukuman. Berarti ini adalah teorinya shaping gitu ya. Ini masuk di shaping ini. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri apa? Humanistik. Nah, kita sudah pernah pelajari ya, humanistik itu ciri-cirinya yang pertama memanusiakan manusia. Kemudian ada apa itu namanya? Aktualisasi diri, ekspresi diri. Ada 3 hal yang penting itu ya. Aktualisasi, ekspresi diri, kemudian memanusiakan manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga titik. Apakah kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain? Apakah hasil penguraian protein yang tidak mengandung nitrogen dibuang bersama air seni? Ataukah kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembangkangan pankreas? Apakah sisa zat yang mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbon dioksida dan lemak? Apakah semua zat sisa dan penguraian protein akan dibuang keluar tubuh? Oke, kita akan bahas ini tentang protein. Jadi protein itu tidak dapat disimpan tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Sehingga kalau kelebihan protein maka akan dibuang. Atau bisa juga diubah menjadi bentuk zat lain. Jadi ketika protein berlebih tidak digunakan, maka ada 2 opsi. Yaitu yang pertama adalah dibuang melalui air seni, yang kedua adalah diubah menjadi zat lain. Nah, zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen, yang berarti sisanya tadi yang mengandung nitrogen itu dibuang bersama air seni. Sementara yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak gitu ya. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori, lumayan gitu ya. Kemudian kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati, ginjal. Jadi kalau kelebihan protein yang rusak itu hati dan ginjalnya. Kemudian karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam mengurangkan protein dan pengeluarannya melalui air seni gitu ya. Oke, itu aturannya. Kita lihat. Jadi protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kita lihat opsi A. Kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Yes, ini benar. Hasil penguraian yang B kita lihat ya. Hasil penguraian protein yang tidak mengandung nitrogen dibuang bersama air seni. Nah, harusnya yang tidak mengandung nitrogen itu diubah bentuk lainnya, gitu, bukan dibuang ke air seni. Kemudian kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan pankreas. Ini salah, harusnya hati dan ginjal gitu ya. Zat sisa yang mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat. Ini bukan ya. Zat sisa mengandung nitrogen bukan diubah menjadi karbohidrat dan lemak, tapi akan dibuang melalui air seni gitu ya. Yang semua zat sisa dari penguraian protein akan dibuang keluar tubuh. Salah ya. Hanya zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu yang mengandung nitrogen, maka dikeluarkan lewat air seni. Yang tidak mengandung maka akan diubah ke zat lainnya. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor 7. Nomor 7 dilihat teman-teman ya. Nomor 7 berarti itu adalah usus besar gitu ya. Usus besar itu berarti proses di dalamnya adalah pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli gitu ya. Jawaban yang paling tepat ini berarti. Berikutnya, pada saat perayaan tahun baru 2021, Samantha bercerita pada temannya bahwa saat merayakan Natal di Australia, ia bersama adiknya bermain boneka salju di halaman rumahnya. Nah, Samantha bercerita saat itu salju turun dengan derasnya. Perkataan Samantha itu benar apa salah? Nah, ini teman-teman akan menganalisa kondisi musim di Australia gitu ya.
Australia itu letaknya di bumi belahan bagian selatan gitu ya. Jadi teman-teman itu berbeda ya antara bumi belahan utara dan bumi bagian selatan. Itu musimnya itu jenisnya sama tapi periodenya tidak sama. Ya, masanya tidak sama. Misalkan musim salju di belahan utara itu tidak yang belahan bumi selatan tidak sama musim saljunya gitu ya. Kita akan cek ya. Kita akan cek pernyataan tadi. Jadi ada dua musim ya. Dua jenis pada belahan bumi, yaitu belahan bumi selatan dan belahan bumi utara. Pada belahan bumi selatan, misalkan Australia, Selandia Baru dan bagian selatan Amerika Latin itu ya. Itu musim panas itu berlangsung pada bulan Desember sampai Februari. Musim gugur itu Maret Mei, musim dingin itu Juni Agustus, musim semi itu September November. Itu belahan bumi selatan. Jadi ketika bulan Desember sampai Februari itu musimnya panas. Ya, tadi karena Australia itu kan belahan bumi selatan. Jadi masuknya harusnya itu tidak ada salju, harusnya adalah musim panas, gitu ya. Kemudian kalau di belahan bumi utara itu musim semi itu Maret Mei, panas itu Juni Agustus, gugur itu September November, dingin itu Desember Februari. Nah, kalau misalkan di Jepang itu benar, kalau di Jepang itu musim Desember sampai Februari ketika Natal itu adalah turun salju, gitu ya. Tapi kalau di Australia tidak demikian, karena Australia itu kebalikannya ya. Belahan bumi utara itu kebalikannya bumi selatan, masalah musim. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang dilakukan, yang diceritakan oleh Samantha itu adalah hoax. Ya, hoax karena di Australia itu bukan musim salju, harusnya adalah musim panas saat bulan Desember sampai Februari. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media. Jadi media yang cocok untuk anak sekolah dasar yang karena konkret, maka yang paling cocok adalah lingkungan sekitar. Kalau monitor itu kan belum konkret juga ya, poster, foto, buku, yang paling bagus ya lingkungan sekolah. Otot merupakan kumpulan dari sel-sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Perbedaan antara otot lurik dan otot polos dan otot jantung adalah titik-titik. Ini otot lurik itu punya spesifikasi apa sih yang membedakan dengan otot polos dan otot jantung? Kita akan bahas itu. Lalu kita akan simpulkan mana pilihan ganda yang sesuai. Ini ada 3 jenis otot, saya tuliskan semua di situ. Yang pertama otot lurik, bentuknya lurik, bekerjanya sadar, dia cepat lelah, gitu ya. Itu contoh dari otot lurik. Oke, gitu ya. Berarti pertama bentuk lurik, bekerjanya sadar, artinya Anda itu punya otorisasi untuk menggerakkan itu, mengatur itu. Ya, cepat lelah, cepat berkontraksi. Itu contoh dari otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian kalau otot polos itu bentuk polos, kemudian lambat, reaksi lambat, relaksasi lambat, kontraksi juga lambat, senang-senang ya. Karena ini adalah jenis otot yang tak sadar atau otonom, gitu ya. Otot polos tergantung otot tak sadar. Nah, contohnya adalah pada otot di usus halus, rahim, kantong empedu dan lain-lain, gitu ya. Kemudian otot jantung itu bentuknya lurik, tapi bekerjanya seperti otot polos, yaitu otot tak sadar, ya. Penampakannya seperti otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Nah, ini namanya otot jantung. Jadi yang membedakan otot lurik dan otot polos dan otot jantung, otot polos dan otot jantung kan punya kesamaan, gitu ya. Otot polos dan otot jantung itu sarafnya adalah saraf tak sadar, maka otot lurik ya sarafnya yang saraf sadar, yang berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bekerja secara sadar. Anderson dan Catwood melakukan revisi kawasan kognitif pada kawasan kognitif kecuali titik-titik, yang mana yang bukan merupakan
kawasan kognitif. Oke, untuk sebelum itu kita harus jawab ya, revisi Anderson-Cadwell atau pada taksonomi Bloom itu seperti apa sih? Kita buat tabelnya seperti ini. Jadi ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Mengingat itu mengambil pengetahuan relevan dari ingatan, memahami, membangun arti, menerapkan, melakukan sesuai prosedur yang tidak biasa tentunya. Menganalisis itu mengucapkan materi ke bagian-bagiannya, menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara koheren gitu ya. Nah, kita lihat ini ya. Yang bukan merupakan revisi kawasan kognitif. Yang kawasan kognitif mengerti itu understanding membangun arti, yes ini betul. Memakai itu menerapkan, benar. Yang B juga benar, yang salah adalah C. Penerimaan itu bukan ranah kawasan kognitif tapi ranah kawasan afektif gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Kalau D menganalisis, benar, menganalisis itu kognitif, menilai juga benar, evaluasi itu yang C5 ini juga masuk di kawasan kognitif. Memang yang bukan kawasan kognitif hanya C, yaitu penerimaan. Receiving itu masuknya di kawasan afektif. Last, untuk menilai peserta didik memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Ini berarti menulis. Nah, teknik penilaian ini disebut tes apa? Tes lisan tidak mungkin, tes tertulis ya jawabannya ya. Kenapa itu bukan tes produk? Memang bukan produk, diminta untuk menulis kembali, jadi bukan produk, bukan observasi, bukan pula praktik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tes tertulis. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita sudah bahas 50 soal penuh ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menginginkan file ya, teman-teman bisa belajar dari ebook ya, ebook yang IPA yang kita berikan untuk tryout ini sudah kita masukkan ke dalam ebooknya ya, tryout ini ya. Kayak gitu, cukup sekian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.